Salam sejahtera bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini, bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, firman yang hidup, di saat ini kami anak-anak-Mu hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, ya firman yang hidup, berilah pencerahan bagi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah mata rohani kami, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca, kami dapat mengerti dan memahaminya, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Matius pasal 23, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Perkataan dan Perbuatan Harus Selaras. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati, Tuhan Yesus sebenarnya tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ajaran mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah sendiri. Ajaran-ajaran itu sangat penting dalam kehidupan karena berguna untuk membawa manusia mengenal Allah dan setia pada perintah-perintahnya. Namun, yang dikritik Tuhan Yesus adalah cara hidup mereka yang bertolak belakang dengan ajaran yang mereka ajarkan. Ajaran itu mereka bebankan kepada orang lain, sedangkan mereka sendiri tidak mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Karena itu, kepada para murid dan orang banyak, Yesus mengingatkan hal ini agar mereka
Jangan meniru apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kritik Tuhan Yesus ini sangat relevan bagi setiap kita yang adalah pengajar dalam gereja, bahkan dalam keluarga, dalam diri orang tua yang mendidik anak-anak. Kadangkala apa yang diajarkan kepada anak-anak di dalam keluarga, kita sendiri sebagai orang tua tidak melakukannya. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, keselarasan antara hal-hal baik yang keluar dari mulut dengan tindakan yang kita lakukan adalah tantangan bagi setiap pengikut Tuhan Yesus. Mengajar hal-hal yang baik seperti memberi ampun, jujur, setia, bertindak adil, dan tidak pilih kasih adalah sangat mudah. Namun perlu usaha luar biasa untuk dapat melakukannya. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kualitas kehidupan kita justru terlihat ketika apa yang kita katakan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Sahabat Kristus, hidup kita justru dilihat dari apa yang kita lakukan secara konkret, bukan hanya teori belaka. Sebab, kesaksian hidup sederhana yang baik lebih berharga dari teori-teori suci yang tidak pernah dipraktekkan. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bertindak selaras dengan apa yang kami ucapkan. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.